Selanjutnya komponen utama. Komponen utama dari jadwalan ini yang pertama work breakdown structure atau WBS. Itu proses menguraikan proyek menjadi elemen-elemen kecil yang dapat dikelola, seperti desain, penggalian, dan pemasangan struktur dalam proyek konstruksi berdasarkan estimasi waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang kedua, estimasi waktu, yaitu durasi untuk menyelesaikan setiap elemen kerja ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, standar yang berlaku, atau melalui metode analisis yang relevan. Yang ketiga, urutan aktivitas, yaitu hubungan antar tugas diidentifikasi untuk menentukan urutan pelaksanaan, termasuk tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Kemudian jadwal terperinci, penentuan tanggal mulai dan selesai untuk setiap aktivitas dilakukan dengan mempertimbangkan durasi yang dibutuhkan, ketergantungan antar tugas, serta ketersediaan sumber daya agar seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kemudian yang kelima, pengalokasian sumber daya. Eh, ini mencakup distribusi yang efisien dari tenaga kerja, material, dan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas dalam proyek, dengan tujuan memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan tersedia tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Selanjutnya, metode yang ada di penjadwalan ini. Pertama itu ada bagan balok atau bar chart. Bagan balok adalah representasi aktivitas proyek menggunakan balok horizontal yang menggambarkan durasi berdasarkan waktu. Metode ini sangat mudah dibuat dan dipahami, menjadikannya pilihan yang tepat untuk proyek sederhana dengan sedikit ketergantungan antar aktivitas. Kelebihan dari bagan balok ini itu komunikasi visual yang jelas dalam penjadwalan proyek, membantu memudahkan pemahaman jadwal dan progres aktivitas. Sementara menampilkan kemajuan aktivitas secara cepat memungkinkan tim untuk segera melihat status terkini dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian kelemahan dari bagan balok itu sendiri yaitu tidak menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas, membuatnya kurang efektif untuk proyek kompleks yang memerlukan analisis ketergantungan yang lebih mendalam. Kemudian ada network analysis. Analisis jaringan kerja atau network analysis menggunakan grafik untuk merepresentasikan hubungan antar aktivitas dalam proyek yang memungkinkan identifikasi urutan dan ketergantungan antar tugas. Terdapat dua teknik utama dalam analisis ini. Yang pertama itu CPM atau Critical Path Method yang fokus pada optimasi durasi dan biaya untuk memastikan proyek diselesaikan tepat waktu dengan biaya efisien. Kemudian PART, yaitu Program Evaluation and Review Technique, yang dirancang untuk mengatasi ketidakpastian dalam durasi kegiatan dengan memperhitungkan variasi waktu penyelesaian. Kelebihan dari analisis jaringan kerja ini termasuk kemampuannya untuk memberikan gambaran jelas mengenai jalur kritis, yaitu jalur dengan durasi terpanjang yang menentukan waktu penyelesaian proyek, serta menganalisis dampak keterlambatan pada proyek secara keseluruhan, sehingga memungkinkan penyesuaian untuk mengurangi resiko keterlambatan. Network analisis ini digunakan untuk proyek-proyek yang kompleks. Langkah-langkah dari network analisis ini yang pertama menyusun urutan aktivitas, yaitu membuat daftar aktivitas dan hubungan antar tugas, mengidentifikasi jalur kritis, itu menemukan jalur dengan durasi terpanjang yang menentukan waktu proyek selesai. Optimasi jadwal, menganalisis untuk mempercepat durasi tanpa melampaui batas anggaran. Kemudian ada jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas dalam proyek yang memiliki durasi terpanjang dan sangat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis tidak memiliki waktu luang atau slack, sehingga jika salah satu aktivitas dalam jalur ini terlambat, maka keseluruhan proyek akan terlambat. Jalur kritis merupakan elemen kunci dalam manajemen proyek karena menentukan batas waktu akhir proyek dan memastikan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan jalur ini diselesaikan tepat waktu. Kemudian
Tiga langkah menghitung jalur kritis. Yang pertama itu hitung earliest start dan earliest finish. Menentukan waktu paling awal untuk memulai dan menyelesaikan setiap aktivitas berdasarkan urutan dan ketergantungan antar tugas. Yang kedua, hitung latest start dan latest finish. Menentukan waktu paling lambat untuk memulai dan menyelesaikan setiap aktivitas tanpa menyebabkan keterlambatan pada waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas tanpa slack. Itu float sama dengan nol. Aktivitas yang tidak memiliki slack atau float harus diselesaikan tepat waktu dan termasuk dalam jalur kritis. Aktivitas-aktivitas ini sangat penting untuk menjaga agar proyek selesai sesuai jadwal. Metode PRT. Metode PRT atau PERT dirancang khusus untuk menangani ketidakpastian dalam proyek, terutama pada proyek yang memiliki banyak variabel dan ketidakpastian dalam estimasi durasi kegiatan. PRT memungkinkan manajer proyek untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan durasi kegiatan dan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai waktu penyelesaian proyek. Mengingat banyaknya faktor yang bisa mempengaruhi pelaksanaan aktivitas. Keuntungan dari PRT ini yaitu memberikan fleksibilitas dalam perencanaan dan mengantisipasi resiko keterlambatan. Komponen penting dalam PERT ini yang pertama estimasi tiga waktu, yaitu optimis atau O waktu jika semuanya berjalan lancar, paling mungkin atau M waktu realistis berdasarkan kondisi saat ini, pesimis atau P waktu jika terjadi hambatan. Rata-rata dihitung dengan eh, rumus TE sama dengan O plus 4M plus P dibagi 6. Jaringan PERT ini menampilkan hubungan antar tugas menggunakan simbol untuk aktivitas dan peristiwa, memudahkan visualisasi urutan kegiatan dan ketergantungannya. Yang ketiga itu analisis jalur kritis, mengidentifikasi jalur terpanjang dalam jaringan yang menentukan durasi proyek, di mana keterlambatan pada aktivitas jalur ini akan menunda keseluruhan proyek. Precedence Diagram Method atau PDM. Metode ini menggambarkan aktivitas proyek menggunakan kotak atau node dan garis panah untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Setiap kotak mewakili aktivitas, sementara panah mengindikasikan urutan ketergantungan antar kegiatan yang harus diselesaikan. Jenis hubungan antar aktivitas. Yang pertama, finish to start. Aktivitas A harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas B dapat dimulai. Start to start. Aktivitas A harus dimulai terlebih dahulu agar aktivitas B juga bisa dimulai. Finish to finish. Aktivitas A harus selesai terlebih dahulu agar aktivitas B bisa selesai. Start to finish. Aktivitas A harus dimulai terlebih dahulu agar aktivitas B bisa selesai. Kemudian percepatan proyek. Percepatan proyek diperlukan ketika proyek menghadapi tenggat waktu yang ketat atau ada kebutuhan untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Hal ini sering dilakukan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu, meskipun ada penyesuaian pada alokasi sumber daya atau jadwal. Langkah-langkah percepatan ini yang pertama menambah tenaga kerja, menambah jumlah pekerja atau tim untuk menyelesaikan aktivitas lebih cepat. Yang kedua, memberikan lembur, meningkatkan jam kerja untuk mempercepat penyelesaian tugas. Yang ketiga, menambah sumber daya material, menyediakan lebih banyak material atau alat untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tergantung pada sumber daya tersebut. Adapun risiko percepatan ini yang pertama, potensi munculnya jalur kritis baru. Percepatan aktivitas tertentu dapat menyebabkan aktivitas lain menjadi lebih kritis, mempengaruhi jalur penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kedua, biaya tambahan. Percepatan seringkali memerlukan biaya tambahan, seperti biaya lembur, biaya tambahan sumber daya, dan peningkatan biaya operasional lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam anggaran proyek. Mungkin sekian penjelasan materi terkait penjadwalan dari saya. Gak ada salah
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh, jangan ganggu maning.